dalam perjalanan panjang sejarah gereja dan kekristenan di Indonesia. Dari banyak literasi, dokumentasi yang diabadikan dalam pengabdian bagi pendidikan teologis historis, nasionalis okumenis, Jan Sihar Aritonang adalah salah satu anak bangsa. Seorang teolog, pendidik, ahli sejarah gereja dan pelayan Tuhan yang telah berdedikasi di sepanjang hidupnya. Pengabdian pelayanan yang telah mencatat banyak sejarah bagi gereja dan kekristenan, baik di dalam negeri maupun mancanegara, mengingatkan kita akan pentingnya sebuah legasi yang hidup. Legasi yang berdampak dan selalu dapat menginspirasi berbagai generasi. Jan Sihar Aritonang telah dan masih terus mengabdikan diri dan hidupnya untuk dunia pendidikan, penelitian, teologi, sejarah, okumenisme, pelayanan gerejawi, nasionalisme dan sumbangsih bagi toleransi dalam keberagaman agama di Indonesia. Sebuah legasi yang masih terus diperjuangkan demi tugas dan mandat dari Sang Juru Selamat Yesus Kristus untuk pendidikan, gereja, masyarakat, dan bangsa Indonesia. Inspiring Moments, Inspiring Podcast, Jan Sihar Aritonang Official di episode ini dilengkapi dengan testimoni, dukungan, pesan, dan kesan, dan inspirasi dari pribadi-pribadi istimewa yang akan kita saksikan segera sesaat lagi. Kita akan menyaksikan ketulusan, keramahan, dan juga bagaimana buku-buku karya dari Jan Sihar Aritonang telah menginspirasi pribadi lepas pribadi dan kemudian menjadi hal yang istimewa dalam selebrasi inspirasi untuk kita semua. Kita akan menyaksikan kesan dan dukungan dari Pendeta Joas Adi Prasetya, dosen Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, yang juga adalah pendeta dari Gereja GKI Pondok Indah. Profesor Jan S. Aritonang adalah seorang guru yang sangat berarti bagi saya dan bagi banyak orang yang lain. Saya bersyukur pernah masuk di kelasnya sebagai mahasiswa, tetapi juga mendapat kesempatan menjadi asisten dosen beliau beberapa kali ketika saya studi sarjana di STT Jakarta. Dan lebih dari itu, saya merasa sungguh bersyukur meneruskan karya kepemimpinan beliau sebagai ketua STFT Jakarta beberapa waktu yang lalu. Saya belajar banyak sekali keteladanan dari Pak Yan, khususnya dalam hal ketekunan, ketegasan, dan ketelitian dalam berkarya di dunia pendidikan teologi. Salah satu buku Pak Yan yang paling sering saya pakai dan berguna buat saya dan tentu banyak orang lain adalah berbagai aliran di dalam dan
di sekitar gereja yang ditulis dengan sangat mendalam, berbasis riset yang sangat luas, tetapi juga objektif dan kritis. Sampai akhirnya muncul buku ini, Kamus Gereja dan Teologi Kristen, yang terbit tahun lalu, 2021. Pak Ian menjadi penyuntingnya bersama dengan Profesor Edi Kristianto, dan saya hanya satu dari banyak penulis yang lain yang berpartisipasi, tapi begitu banyak entry yang ditulis oleh Pak Ian. Buku yang sangat luar biasa. Terima kasih Pak Ian telah memberikan teladan bagi banyak orang termasuk saya, tetapi juga menjadi sebuah tanda seorang pendidik yang sungguh kompeten dan berdedikasi di dunia teologi di Indonesia. Tuhan memberi Bapak kekuatan, kesehatan, dan selalu memberkati Bapak. Dan selamat ulang tahun Pak Ian. Selanjutnya kita akan menyaksikan bagaimana kesan dan juga apresiasi dari Pendeta Silvana Apitule yang merupakan Wakil Presiden World Communion of Reformed Churches atau WCRC. Mari kita saksikan bersama. Salam, saya Silvana Apitule. Perjumpaan saya dengan Profesor Ian Aritonang bermula pada tahun 1989 ketika beliau mewawancarai saya dalam tes masuk Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Saya mengenal Profesor Ian Aritonang cukup dekat. Beliaulah yang mengenalkan, mendorong dan mendukung saya untuk menekuni bidang sejarah gereja. Bagi saya, Profesor Ian Aritonang adalah teolog Indonesia pertama dengan perhatian, komitmen, dan kapasitas riset dan penulisan hasil riset bidang sejarah gereja dengan cakupan topik yang sangat luas, mulai dari sejarah pendidikan Kristen di Tanah Batak, sejarah gereja dan aliran-aliran, sejarah perjumpaan gereja dan Islam di Indonesia, hingga yang terakhir beliau menginisiasi penulisan Kamus Gereja dan Teologi Indonesia. Profesor Ian Aritonang hampir identik dengan penulisan sejarah gereja, terutama dalam hal ini sejarah gereja Indonesia. Suatu reputasi yang menurut saya mencerminkan komitmen dan dedikasi beliau yang luar biasa untuk gereja dan teologi Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-69 untuk Pak Ian Aritonang. Tetap sehat, semoga juga tetap semangat untuk menghasilkan karya-karya berikutnya di tahun-tahun yang akan datang. Pendeta Yusak Sulaiman, dosen Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta yang juga adalah pendeta dengan tugas khusus utusan Gereja Kristen di Indonesia, akan menyampaikan kesan apresiasi yang sangat menyemangati. Mungkin tidak banyak orang di sekolah-sekolah teologi di Indonesia maupun warga gereja di Indonesia yang pernah bertemu dan bercakap-cakap langsung dengan Profesor Ian Aritonang. Namun saya yakin banyak orang yang mengenal wajah beliau melalui buku-buku yang dipergunakan para dosen dan para pendeta untuk pendidikan dan pembinaan. Pendeta Aritonang memang penulis yang handal dan sangat produktif. Tulisan-tulisannya sangat berbobot dan disusun berdasarkan hasil pembacaan serta penelitian yang sangat serius. Ia pun sangat rajin menerbitkan buku, baik monograf maupun karya bersama dengan banyak orang lain, baik lintas gereja, bahkan lintas iman. Belum terhitung lagi karya-karya ilmiah non-buku yang dihasilkannya. Dalam berbagai kesempatan pendidikan dan pembinaan yang saya lakukan di sekolah-sekolah teologi dan di gereja-gereja, saya biasa mempromosikan karya-karya Dr. Aritonang. Khusus di gereja, ada kebiasaan dan kecenderungan untuk mempersoalkan perbedaan-perbedaan antara gereja atau denominasi. Buku lama Pak Aritonang yang masih terus dicetak ulang oleh penerbitnya merupakan buku yang selalu saya anjurkan untuk dibaca, dimiliki,
bila bukan secara pribadi, minimal oleh perpustakaan gereja, yaitu berbagai aliran di dalam dan di sekitar gereja. Cetakan pertamanya tahun 1995. Saya menganjurkan buku ini karena saya menyukai pendekatan yang dipergunakan Profesor Aritonang. Beliau tidak lagi menggunakan pendekatan usang yang menganggap perbedaan dan keragaman di dalam Kekristenan sebagai alasan untuk menghukum, bahkan mengutuk yang berbeda. Yang berbeda biasa disebut sebagai sesat atau bidat. Hal ini mempersulit dan menjebak gereja-gereja untuk terus hidup dalam permusuhan internal. Perbedaan dan keragaman yang sedemikian banyak dan rumit memang merupakan persoalan klasik bagi Protestantisme sejak 5 abad yang lampau. Oleh karena itu, pendekatan permusuhan dan penghakiman sama sekali tidak menolong dalam menanggapi perbedaan yang ada. Semangat dan pendekatan yang dipergunakan Dr. Aritonang dalam bukunya itu kiranya dapat menolong gereja-gereja untuk saling lebih memahami satu sama lain. Bagi saya, buku ini layak menjadi salah satu kanon atau buku standar dalam kekristenan, minimal di Indonesia. Dirgahayu Pak Yan, selamat memasuki emeritasi kedua. Pak Yan layak mendapat penghormatan baik sebagai pendeta emeritus dan segera sebagai guru besar emeritus. Sesaat lagi kita akan mendengarkan testimoni, cerita, dan juga apresiasi dari Antonius Tri Sulistianto, Kepala Divisi Penerbitan BPK Gunung Mulia. Shalom. Pada suatu hari di awal tahun 2019, Prof. Yan Aritonang datang ke kantor BPK Gunung Mulia dan mengungkapkan rencana untuk menulis kamus teologi. Kami menyambut baik rencana ini, mengingat beberapa kamus yang sudah ada tidak memadai lagi. Bahkan beliau kemudian meminta surat tugas dari BPK Gunung Mulia untuk menunjukkan keseriusan penulisan ini. Hari-hari berikutnya, saya sering mendapatkan CC email sekaligus progress report. Banyak pihak beliau hubungi untuk berkontribusi, dan memang sejak awal beliau memikirkan kamus ini mesti bersifat ekumenis, lintas gereja dan lintas denominasi. Ada 67 kontributor dengan 2 orang guru besar sejarah gereja sebagai penyunting, yaitu Prof. Yan Aritonang sendiri dan Romo Edi Kristianto. Dalam salah satu email progress report, beliau menyebutkan bahwa proses penulisan tetap diupayakan di tengah banyak gangguan kesehatan. Beliau pernah bercerita bahwa berat badannya setiap minggu turun. Kami juga sangat sedih ketika beliau mengatakan, semoga sempat selesai sebelum saya berakhir. Saya ingat beliau sedang berobat di Rumah Sakit Mahkota Melaka di Malaysia pada pertengahan Oktober 2019 ketika kami memohon kesediaan beliau memimpin ibadah HUT BPK Gunung Mulia yang ke-73. Akhirnya setelah proses panjang penulisan dan koreksi, kami menerima naskah final pada November 2020. Ada 1.400-an lema dalam kamus ini, luar biasa. Kami bersyukur dan merasa terhormat karena menerima naskah yang sangat bermutu dan pastinya sangat bermanfaat. Di sisi lain, ini sungguh menantang. Meskipun ada ketidakpastian dalam situasi pandemi, kami memutuskan untuk tetap menyiapkan naskah, menyunting naskah, dan membuat tata letak. Akhirnya kami memberanikan diri untuk melakukan soft launching pada ibadah HUT BPK Gunung Mulia yang ke-75 tanggal 1 November 2021 yang lalu. Kami berterima kasih karena dipercaya ikut melahirkan karya monumental ini. Kamus Gereja dan Teologi Kristen setebal 800-an halaman ini membantu kita semua untuk lebih memahami dan mengenal Gereja Kristus
serta menjalankan tugas perutusan gereja. Kita sebenarnya bisa melihat pelaksanaan tugas gereja itu antara lain lewat teladan Prof. Yan Aritonang dalam segala upaya beliau untuk menerbitkan kamus ini. Selamat ulang tahun Prof. Yan, semoga senantiasa sehat, diberkati Tuhan, dan makin menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama. Terima kasih. Salah satu pribadi yang memiliki kesan yang dalam dan juga berkolaborasi dengan pendeta Jan Siar Aritonang adalah pendeta John P. Simorangkir, yang juga adalah pendeta dari Gereja Kristen Protestan Indonesia dan dosen tidak tetap Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Mari kita dengarkan kisahnya. Saya pendeta John Simorangkir, bekerja di GKPI sebagai pendeta dan saat ini melayani di GKPI Jemaat Khusus Satria Grogol, Jakarta Barat. Dan pada semester ini juga saya ikut mengampu satu mata kuliah di STFT Jakarta. Tidak terasa saya sudah 30 tahun mengenal Pak Aritonang. Saya ingat waktu saya masuk di STT Jakarta pada tahun 1991, orang yang pertama saya temui adalah Pak Aritonang, dan beliau sangat luar biasa menyambut. Saya ingat pada waktu itu, mungkin oleh karena bapak saya juga pendeta GKPI, tetapi juga mungkin karena hasil ujian masuk saya, khususnya pada bidang pengetahuan umum, itu mendapat nilai yang tinggi. Oleh karena memang saya rajin membaca surat kabar dan juga mengikuti berita dunia dalam berita dalam TVRI. Itu di respons dan diapresiasi khusus waktu itu, saya ingat, oleh Pak Aritonang. Beliau surprise, walaupun saya dari kampung, tapi pengetahuan umumnya cukup baik. Ya, selama 30 tahun mengenal Pak Aritonang, saya melihat, dan karena itu saya sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa Pak Aritonang begitu konsisten, ya, begitu punya passion yang luar biasa di dalam menghidupi pekerjaannya sebagai dosen dan akademisi. Ini betul-betul saya lihat seperti orang lain juga. Beliau terus berpikir dan menulis secara produktif bagi kemajuan pendidikan teologi kita. Bagi suatu gereja yang hendaknya terus berkarya, itu saya tangkap passion dan harapan Pak Aritonang di dalam menuliskan pokok-pokok pemikirannya. Dan juga berteologi itu kiranya, itu yang saya tangkap dari Pak Aritonang, berteologi itu kiranya juga menyumbang bagi kehidupan ini, bagi Indonesia kita, dan supaya Indonesia ingat alasan keberadaannya adalah untuk memajukan kehidupan masyarakat. Ini tidak pernah luput saya amati dari tulisan Pak Aritonang. Pak Aritonang sangat mencintai pendidikan teologi secara gereja, tentu secara khusus, dan tidak lelah terus mendeskripsikan warisan dan harta karun pengetahuan dari masa lalu. Itu saya lihat dituliskan oleh beliau penuh dengan semangat di dalam pidato pengukuhan dalam jabatan guru besar sejarah gereja tahun 2011 yang lalu. Judulnya Berpikir dan Bertindak Historis sekaligus Teologis. Bagi Pak Aritonang, sejarah gereja dan teologi itu tugasnya tidak hanya mendeskripsikan,
tetapi juga menganalisis dan menginterpretasi warisan dan harta karun sejarah masa lalu itu demi suatu gereja yang memahami tanggung jawabnya di dalam kehidupan ini. Bagi saya, hidup dan karya Profesor Pendeta Dr. Yan Sihar Aritonang adalah suatu hidup yang sangat mengesan. Pak Aritonang adalah orang tua bagi saya dalam iman, my father in faith, who offers me insights and a path to walk, baik dalam kependetaan maupun dalam tugas-tugas akademik, sehingga bersama dengan sumbangan pemikiran dan teladan Pak Aritonang, saya ingin agar hidup saya juga menjadi suatu hidup sebagaimana dicontohkan oleh Pak Aritonang, menjadi suatu hidup yang selalu mau berjalan di jalan Yesus, yaitu jalan cinta kasih, jalan anugerah, dan keadilan. Selamat ulang tahun Pak Aritonang. Tidak kalah pentingnya Pendeta Manuel Eraintung, KMJ GPIB Karis Ketua 2 Majelis Sinode GPIB, menceritakan bagaimana kesan dan inspirasi yang didapatkan dari buku terbaru yang ditulis oleh Jan Sihar Aritonang, yaitu Kamus Gereja dan Teologi Kristen, sebuah kolaborasi bersama Romo Antonius Edi Kristianto. Mari kita simak bersama. Terima kasih untuk Bapak Profesor Yan Sihar Aritonang bersama Romo Antonius Edi Kristianto yang telah mempersembahkan buku ini, Kamus Gereja dan Teologi Kristen. Buku yang menarik, memikat, dan sungguh-sungguh mencerahkan. Karena kami sebagai pendeta-pendeta membutuhkan buku seperti ini, merupakan kelengkapan dari kamus teologi yang sudah ada, yang saat ini kami miliki. Terima kasih untuk Profesor Yan Sihar Aritonang yang sudah mempersembahkan buku menurut kami adalah buku yang terbaik, buku yang sangat bermanfaat untuk kami sebagai pelayan-pelayan gereja. Saya mengalami pembelajaran dari Profesor Yan Sihar Aritonang sebagai dosen, guru, dan penguji dalam skripsi Strata 1. Beliau sungguh-sungguh cermat, beliau sungguh-sungguh mengesankan di dalam pergaulan bersama sebagai mahasiswa dan dosen. Sekali lagi kiranya Tuhan memberkati Bapak Profesor Yan Sihar Aritonang, mengaruniakan kekuatan kesehatan di usia yang lanjut, tetaplah terus berkarya, dan Tuhan memberkati bersama dengan keluarga. Salam sehat untuk Bapak Yan Sihar Aritonang. Tuhan memberkati. Dr. Chris De Jong dan juga Sylvia De Jong Provos yang memang mitra kerja, sahabat dari Jan Sihar Aritonang yang juga bersama-sama menulis buku Apa dan Bagaimana Sejarah Gereja, akan memberikan apresiasi, kesan yang juga istimewa. Beste Jan, selamat hari ulang tahun yang ke-69 dari Sylvia dan saya. Semoga Tuhan memberkati Jan dan Endang dan anak cucu. Terima kasih kepada Bintang atas kesempatan untuk berbicara secara live melalui video pada hari raya ini. Kami berdua masih sering mengenangkan kunjungan kami ke STT Jakarta 4 tahun yang lalu.
Jadi waktu STT belum STFT. Bagus untuk bekerja sama lagi dengan Jan seperti 25 tahun yang lalu. Dan untuk bertemu lagi dengan Jan dan Endang dan sebagian keluarga sambil makan di restoran. Saya melihat waktu itu bahwa Jan tetap sama seperti dulu bekerja sangat keras pagi, siang, malam. Jumlah karangan yang bermutu tinggi tetap bertambah, buku-buku, artikel-artikel, dan tahun lalu juga kamus gereja dan teologi Kristen yang sangat tebal. Dalam rangka proyek ini kami sering berkomunikasi karena Jan mendorong saya untuk menulis sejumlah entries. Jumlah yang diminta selalu bertambah, tetapi dibandingkan dengan jumlah yang ditulis oleh Jan sendiri, yaitu ratusan, tentu sepele saja, belum sampai 30. Saya masih sangat berterima kasih atas tugas yang berikan ini, karena disampaikan permintaan pas pada saat pandemi COVID meledak. Jadi zaman lockdown dapat diisi dengan pekerjaan yang berguna. Kami berharap bahwa kesehatan Jan tetap mengizinkan untuk meneliti dan menulis tentang sejarah gereja, bidang ilmu yang kita sama-sama cintai. Terima kasih atas semua buku yang telah ditulis yang di bidang ini dan yang menyebarkan pengetahuan mengenai sejarah gereja di seluruh Indonesia. Sebab penting orang-orang Kristen di Indonesia mengenal sejarah gereja-gereja mereka. Akan tetapi tentu jauh lebih penting lagi kesehatan yang mengizinkannya untuk berumur panjang dan menikmati kehidupan bersama dengan Endang, anak-anak, dan cucu-cucu. Salam hangat, hartelijke groeten dari kami berdua, Sylvia dan Chris de Jonge. Thomas Panden N. adalah dosen dari Jan Sihar Aritonang di era tahun 70-an dan juga menulis buku Harta dalam Bejana, sebuah sejarah gereja ringkas. Juga akan menyampaikan kesan, pesan istimewa, dan juga apresiasi terhadap Jan Sihar Aritonang seperti video yang kita saksikan sesaat lagi. Niscaya 4 menit tidak cukup untuk menggambarkan penghargaan saya terhadap pribadi saudara Jan Aritonang dan terhadap jasanya sebagai pakar ilmu sejarah gereja di Indonesia. Yang menyusul sekadar kenangan akan beberapa peristiwa kecil yang menjadi pengalaman kami bersama. Jan Aritonang masuk STT pada awal tahun 1971. Pada masa saya mengajar di STT, kelas itu yang terakhir yang masih bersemangat, gemar membaca, mengajukan pertanyaan kritis kepada dosen. Tetapi baru pada tahun 73 kami bertemu muka sama muka di ruang kuliah. Dalam buku kenangannya, saudara Jan menceritakan mengenai tukar kata yang pernah terjadi di tingkat 3, tetapi tidak saya ingat. Tapi ia beberkan juga nilai yang dia peroleh dalam masing-masing mata pelajaran. Saya masih menyimpan catatan mengenai mahasiswa tingkat 5 pada tahun 75. Angka yang juga ada. Sejarah gereja Asia, nilai B. Papernya berisi perbandingan penilaian Katolik dan Protestan terhadap Luther, juga dapat nilai B. Tetapi
paper akhir tahun mengenai social gospel meraih nilai yang sangat tinggi, A+. Bagi saya yang menjadi anak mas, setelah ia memilih sejarah gereja Indonesia menjadi bidang utama untuk studi sarjana, saya langsung meminta dia menjadi asisten saya sebagai ganti sambil Hatu. Kami kerjasama erat-erat selama 2 tahun. Saya masih ingat bulan September tahun 76 ketika saya mempersiapkan pidato yang akan saya bawakan pada Dies Natalis STT. Kami berdua membaca ulang seluruh naskah yang telah saya persiapkan. Akhirnya selesai, hari sudah jauh malam. Kebetulan seorang penjual kerang menempatkan warungnya di depan rumah saya. Kami langsung keluar rumah, menyeberangi jalan dan makan kerang sampai sepuas-puasnya. Kenangan lain tentang masa itu yang pada saya meninggalkan kesan cukup dalam, yang biasa membuka kulkas saya untuk mengambil botol air minum tanpa minta permisi lebih dulu. Dari 4 mahasiswa yang berturut-turut menjadi asisten saya, bahkan dari semua mahasiswa yang pernah datang ke rumah saya, hanya yang seorang saja yang berani berbuat begitu. Pada tahun 85 hingga 86, dalam rangka persiapan disertasi, saudara yang berada di Eropa. Kebetulan pada tahun itu musim dingin memang sangat dingin. Yang datang ke Apeldoorn. Kami membawa dia ke kolam di belakang bekas istana Ratu Belanda di dekat rumah kami. Kami menyediakan sepatu es sehingga ia dapat melakukan ice skating. Demi keamanan, kami bawa juga kursi yang bagi dia menjadi semacam rollator. Kesan kami bagi Jan itu bukan pengalaman yang menyenangkan. Kami bergembira bersama Jan dan anak istrinya karena Tuhan memberi dia hidup selama ini. Dalam lingkungan saya, makin sedikit orang yang dapat diajak bercakap mengenai masa lampau. Tetapi syukur yang satu ini tetap ada. Salam. Selamat hari ulang tahun. Selamat hari ulang tahun. Salah satu kolega dan mitra kerja yang juga banyak belajar dari Jan Sihar Aritonang, yaitu Pendeta Binsar Jonathan Pakpahan PhD yang saat ini berada di Belanda, yang juga adalah pendeta HKBP dan dosen Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, juga akan memberikan kesan pengalaman dan juga apresiasi yang mendalam untuk Jan Sihar Aritonang. Halo, nama saya Binsar Pakpahan. Saya mahasiswa dari Prof. Aritonang sejak tahun 98. Waktu saya masuk STT Jakarta, beliau adalah ketua STT pada waktu itu, dan sekarang kami menjadi kolega. Saya sekarang menjadi seorang rekan dosen dari Prof. Aritonang. Opung Prof yang saya tahu sekarang di era saya jadi dosen dan waktu saya jadi mahasiswa sebenarnya sudah banyak berubah. Kalau dulu kami cenderung lebih takut sama beliau, kalau sekarang takutnya sudah banyak berkurang. Mungkin karena beliau sudah lebih banyak lebih sabar sama kami, sama yang muda-muda juga sama mahasiswa. Beliau lebih banyak pengertian pada saat ini. Bukan dulu kurang pengertian, tapi dulu beliau itu orangnya sangat disiplin. Nah, buku-buku yang saya gunakan tentang yang ditulis oleh Prof. Aritonang pasti banyak sekali ya. Bukan hanya soal sejarah, tapi juga perhatian beliau terhadap isu-isu yang terjadi di sekitar gereja dan masyarakat. Beliau juga seorang yang sangat peduli, bukan hanya di gerakan ekumenis, tapi juga buat gereja sendiri, GKPI. Beliau menjadi inspirasi juga bagi kami-kami ini, para teolog muda, karena beliau adalah profesor di era modern ini, orang Batak. Jadi saya juga terinspirasi dari apa yang beliau capai. Semoga Prof. Aritonang di usia 70 tahun
semakin semangat, juga semakin baik, semakin berhikmat, semakin banyak berkarya. Tuhan berkati. Salam dari kami, bukan hanya dari saya, tapi juga dari istri Reinhold dan Friedrich. Tuhan berkati. Selamat ulang tahun Prof. Aritonang. Saatnya kita mendengarkan ucapan selamat, doa, dan juga dukungan semangat dari keluarga Pendeta Leonard Hutapea dan juga Pendeta Dr. Yesi Anggraini Boru Aritonang bersama anak-anak tercinta Efra dan Gabriel untuk seorang Jan Sihar Aritonang seperti yang berikut ini. Kami, keluarga Pendeta Leonard Hutapea Boru Aritonang, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Tulang, Amang terkasih, serta Inang dan anak-anak serta cucu-cucu terkasih. Kami sungguh bersuka cita, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk hari ulang tahun Amang. Amang adalah yang the best. Saat kami baru lulus dari STT Jakarta tahun 1996, Pendeta Leo diminta untuk membantu administrasi Magister Ministry dan juga administrasi dari Yayasan LPTT. Dan saya pun juga diminta untuk membantu sebagai sekretaris Ketua STT Jakarta. Saat itu Amang adalah Ketua STT Jakarta dan disiplin, bekerja keras, itulah yang Amang miliki. Dan nilai-nilai itu sangat membekas karena ketegasan Amang, kedisiplinan Amang menjadi contoh yang baik. Terima kasih Amang. Amang, walaupun sudah lama kami tidak berjumpa, tapi setelah hampir 20 tahun kami menjadi pendeta dan bertemu kembali dengan Amang. Amang yang disiplin, Amang yang tegas, Amang yang penuh dengan pekerja keras. Ternyata kami mau menambahkan penilaian kami terhadap Amang. Amang begitu amat sangat mengasihi. Amang tidak hanya menjadi guru yang pandai untuk mengajar, tidak hanya pandai berteori, tetapi Amang mempraktekkan ilmu teologi. Terima kasih Amang. Kami sangat bersyukur untuk kehadiran Amang. Amang telah hadir menjadi berkat bagi banyak orang. Ilmu yang Amang miliki bermanfaat bagi banyak orang dan juga kami semua rasakan. Terima kasih sekali lagi Amang. Kami bersyukur untuk ulang tahun Amang. Kami juga bersyukur bersama Inang dan juga bersama anak-anak menantu dan cucu. Kami mengucapkan selamat ulang tahun Amang terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Pendeta Yoel Indrasmoro, Pendeta GKJ Jakarta dan juga Direktur Literatur Perkantas, memberikan apresiasi dan juga kesan yang mendalam. Salah satunya, bagaimana seorang Jan Sihar Aritonang adalah buku yang hidup. Mari kita simak penuturan lengkapnya. Bagi saya, Pendeta Aritonang adalah sebuah buku. Beliau adalah buku hidup. Kuliah-kuliahnya sungguh membuktikan hal itu. Tak ada kata yang tak penting. Semua ada maknanya dan sangat runtut. Sehingga pendengaran yang baik merupakan keniscayaan. Namun demikian, tampaknya Pak Jan Aritonang menyadari bahwa tubuh manusia memang terbatas. Dan sejauh pengamatan saya, jarang sekali dosen pada masa itu yang menjadikan penulisan buku sebagai laku hidup. Pak Aritonang termasuk pribadi langka. Mungkin karena beliau adalah seorang sejarawan yang sungguh-sungguh menyadari bahwa sejarah adalah tulisan. Sehingga aneh rasanya kalau sejarawan tidak menulis.
Dan berkait buku yang ditulisnya, saya selalu teringat kata-kata Romo Edi Kristianto. Beliau mengatakan, ketika membaca buku Pak Yan Aritonang, sulit sekali mencari kesalahan ketik, kesalahan tanda baca, kesalahan ejaan. Sehingga bagi saya itu memang ciri khas Pak Aritonang. Kalau kami mengerjakan sebuah tugas, maka Pak Aritonang akan rajin sekali memberi catatan pada tugas yang kami buat. Dan catatan itu sangat komprehensif, sangat mendetail. Seperti misalnya titik koma, lalu penulisan, daftar pustaka, catatan kaki, dan Pak Yan sungguh luar biasa dalam hal ini. Karena itu, percayalah, kalau kita membaca buku Pak Yan Aritonang, maka kita boleh bebas dari rasa mengeluh, bebas dari rasa capek karena adanya salah kata atau salah ketik. Akhir kata, selamat ulang tahun Pak Yan, Tuhan memberkati. Dosen sosiologi PISIF Universitas Indonesia yang luar biasa ini juga memberikan kesan yang dalam, menyampaikan apresiasi tentang buku-buku dari karya Jan Siar Aritonang yang telah dibaca. Mari kita simak bersama ekspresi dan apresiasi dari Kevin Nobel Kurniawan, dosen sosiologi PISIF Universitas Indonesia. Halo, saya adalah Kevin Nobel. Saya adalah peminat dan pembaca Profesor dan Pendeta Jan Aritonang, khususnya melalui buku History of Christianity di Indonesia. Itu sangat memberikan insight tentang bagaimana gereja berkembang di tanah air. Lalu tidak kalah dari itu, saya juga membaca buku beliau tentang denominasi-denominasi dan aliran gereja di dalam kekristenan. Saya pribadi adalah lulusan dari UI. Di situ ketika saya masuk ke dalam masa di dunia kampus, saya menemukan banyaknya, ragamnya persaudaraan di dalam Kristus. Mulai dari teman-teman Katolik, Baptis, Karismatik, dan lainnya. Saya mulai belajar tentang denominasi di situ. Dan saya sangat banyak dibantu oleh buku Bapak Jan Aritonang. Jadi terima kasih Bapak atas buku-buku tersebut. Semoga buku yang segera dipublikasikan dapat menjadi sebuah buku pengantar dan pangkalan pengetahuan dasar bagi orang-orang Kristiani di negeri ini untuk saling memahami satu dengan yang lain, saling bergumul dan juga untuk melayani Tuhan bagi gereja dan juga bangsa. Terima kasih. Pendeta Insinyur Lito Sitorus Pani, STH, pendeta dari GKI Kuitang, juga memberikan pesan, kesan yang tidak kalah pentingnya tentang seorang Jan Siar Aritonang dan karya-karyanya. Mari kita segera simak bersama. Selamat hari ulang tahun Pak Jan Siar Aritonang. Senang melihat beberapa karya tulis Pak Aritonang yang telah dipublikasikan. Bapak sudah menunjukkan ketekunan untuk menggali ilmu sejarah gereja dan membagikannya kepada masyarakat agar bertambah pemahaman orang tentang gereja dan perkembangannya di tengah perkembangan dunia yang berubah. Saya bersyukur diperkaya pemahaman tentang berbagai aliran di dalam gereja dan di sekitar gereja, dan juga tentang sejarah perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia. Perkembangan aliran-aliran gereja masih terus berkembang sesuai dengan perkembangan masa kini dan akan terus digali serta dipublikasikan lagi hasil penggaliannya. Dan juga perkembangan sejarah perjumpaan Kristen dan Islam
di tengah perkembangan bangsa Indonesia yang sangat kuat mendukung semangat kebangsaan. Perlu digali serta dipublikasikan hasil penggaliannya. Saya bersyukur Pak Aritonang telah menyunting buku teologi kontemporer yang menolong saya memahami perkembangan teologi sepanjang abad 20 sampai awal abad 21. Semoga akan muncul penerus Pak Aritonang yang menggali dan mempublikasikan karya-karya sejarah gereja. Tuhan memberkati Pak Aritonang dan keluarga, serta memberikan kekuatan dan kedamaian. Mitra kerja dari Jan Sihar Aritonang di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, Rosna Mawati Siregar, yang juga pernah menjadi sekretaris dari Jan Sihar, akan memberikan cerita menarik dan juga apresiasi yang mendalam untuk Jan Sihar Aritonang. Mari kita simak bersama. Pak Jan Aritonang adalah salah satu dosen yang produktif dalam menulis dan membuat buku. Mungkin beliau punya target tertentu, wajib secara berkala menerbitkan buku atau tulisannya. Terpikir bagaimana caranya beliau membagi waktu ya, disiplin, mengajar dengan tugas-tugas pengajar dari program S1, S2, S3, mengurus tugas-tugas selaku direktur program pasca sarjana ketika itu, lalu juga berjemaat, tapi juga bermain badminton. Tridharma perguruan tingginya jalan dan menghasilkan. Bagaimana caranya membagi waktu? Rasanya waktunya beliau lebih dari 1 kali 24 jam mungkin. Dari pagi hingga siang bekerja, mengajar, sempat atau menyempatkan diri tidur siang, bekerja lagi setelah itu sore hingga malam, atau bermain badminton sesuai jadwal olahraganya, atau bahkan berkunjung membesuk mahasiswa pasca sarjana yang dia tahu dirawat di rumah sakit, mengunjungi mereka yang sakit bersama-sama dengan Ibu Endang Aritonang. Pak Yan menurut saya juga bukan pemimpin yang ngebosi. Kalau ada surat penting atau sangat penting, beliau langsung memprosesnya, dan seringkali lebih banyak surat-surat penting, jawaban untuk mahasiswa yang bermasalah, koordinasi dengan lembaga di dalam dan luar negeri, itu beliau langsung mengurus dan memprosesnya. Beliau sangat membantu stafnya. Urusan liburan atau berlibur bersama keluarga sepertinya juga beliau rencanakan dengan baik. Walau waktu-waktunya beda. Orang-orang liburan, beliau bekerja. Orang-orang bekerja, beliau cuti dan mengambil liburannya. Entahlah Bintang, Tio, dan Unggul yang bisa membenarkan atau mengoreksi tentang hal ini. Oleh-oleh dari liburan pasti saya mendapatkannya. Jelas tak ada gading yang tak retak. Sulit untuk rileks atau tenang, alias kurang sabaran. Mungkin itu yang membuat Pak Yan dan orang-orang di sekitarnya jadi uring-uringan. Ya, Pak Yan seperti menetapkan standarnya mesti menjadi standar banyak orang. Itu sudahlah, Pak Yan sudah menghasilkan banyak buku, tulisan, karya akademik,
bahkan anak-anak didik yang berkualitas. Selamat ulang tahun ke-70 tahun Profesor Yan Sihar Aritonang PhD. Kiranya Bapak semakin bergembira, menuai semua yang sudah Bapak tabur. Sehat-sehat bersama Ibu Endang Aritonang dan keluarga dan cucu, untuk terus berperan memberi makna tertentu bagi diri sendiri dan bagi sesama. Horas, Pak. Salah satu staf Pusat Dokumentasi Sejarah Gereja-Gereja di Indonesia atau PDSGI, yaitu Yonea Sabatiari, juga akan menceritakan pengalaman, apresiasi, dan inspirasi selama menjadi mitra kerja dari Jan Sihar Aritonang. Mari kita simak bersama. Halo, perkenalkan, saya Yonea Sabatiari, staf Pusat Dokumentasi Sejarah Gereja Indonesia atau PDSGI STFT Jakarta. PDSGI merupakan salah satu bagian dari unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatannya adalah menyediakan, mengelola, dan juga memelihara koleksi kasanah sumber-sumber gereja, dan juga terutama memberikan pelatihan kepada gereja-gereja, sekolah teologi, lembaga, dan organisasi untuk mengelola arsip dokumen sejarah mereka masing-masing. Kedepannya PDSGI akan menjadi pusat pangkalan data kekristenan di Indonesia. Dari awal saya bekerja sebagai staf PDSGI sendiri sudah dikepalai oleh Prof. Yan Sihar Aritonang atau Pak Yan atau Pak Aritonang. Dan saya sudah bekerja bersama beliau selama hampir 8 tahun lamanya. Dalam perjumpaan dan pekerjaan yang saya lakukan bersama beliau, saya banyak belajar, saya banyak mengambil teladan, terutama dalam hal loyalitas, dedikasi, integritas, tanggung jawab, kedisiplinan, tepat waktu, ketegasan terhadap peraturan, dan hal baik lainnya yang saya dapat pelajari dan yang saya dapat ikuti dari beliau. Walaupun sampai saat ini saya sendiri masih mengalami kesulitan untuk hal-hal tertentu, dan saya masih terus berusaha karena bagi saya itu adalah bekal di masa depan untuk menjadi sosok yang bertanggung jawab, yang lebih baik, dan menjadi orang yang sukses ke depannya. Dari situ saya juga terus mengingat setiap hal yang memang Pak Yan tunjukkan, Pak Yan lakukan, ketimbang Pak Yan nasihatkan, karena sedikit banyak selama saya bekerja, Pak Yan jarang sekali memberikan saya nasihat berupa kata-kata, namun lebih kepada aksi dan menunjukkan tingkah laku yang nyata, sehingga saya bisa mengikutinya. Di usia dan keadaan fisik yang terbatas juga, beliau masih semangat bekerja untuk menyelesaikan Kamus Gereja dan Teologi Kristen. Bagi saya itu merupakan suatu bentuk kerja keras dan hal yang patut saya teladani, ketika segala sesuatu yang memang sudah diniatkan dan bertanggung jawab di dalamnya, Pak Yan akan terus melakukannya sampai selesai. Semoga Bapak terus masih lanjut berkarya di usia yang senja ini, walaupun banyak keterbatasan, dan saya berterima kasih untuk setiap kesempatan, untuk setiap didikan yang Bapak berikan kepada saya selama hampir 8 tahun ini. Semoga terus berlanjut, sehingga saya memiliki bekal yang sangat matang untuk kehidupan saya di kemudian harinya. Harapan saya Bapak terus dapat menikmati masa senja dengan indah, dengan bahagia bersama keluarga, dan terus Tuhan memberkati Bapak dalam setiap keadaan, dan Bapak juga terus bersemangat untuk bisa terus berkarya. Selamat ulang tahun Prof. Yan Sihar Aritonang, Pak Yan, Pak Aritonang. Tuhan memberkati Bapak. Tuhan terus memberikan Bapak kebahagiaan, damai sejahtera yang berlimpah. Amin. Terima kasih. Sebagai penerbit buku-buku dan karya inspiratif Jan Sihar Aritonang, BPK Gunung Mulia juga mensyukuri kontribusi, peran, dan bagaimana indahnya berkolaborasi bersama Jan Sihar Aritonang. Kita akan segera dengarkan testimoni, pesan, kesan, dan inspirasi dari Meirita Mariani, Direktur BPK Gunung Mulia untuk kita semua.
Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Horas, Amang Pendeta Profesor Rian Siar Aritonang yang kami kasihi, hari spesial ini datang lagi, 22 Januari 2022, hari istimewa, tanggal istimewa. Pagi ini, ketika matahari terbit di ufuk timur, ada hati yang bersyukur dan bahagia menyambut pergantian hari yang istimewa. Bersyukur bahwa kita masih hidup dan bernafas. Artinya, kita masih diberi kesempatan Tuhan untuk menunaikan tugas yang belum terselesaikan. Selama 70 tahun, banyak hal yang telah dilalui. Ada sukacita, duka, up and down, keberhasilan, kegagalan, lebih banyak keberhasilan dan kesuksesannya ya Amang. Sehat, sakit, mengalami kekecewaan, kegembiraan, itu semuanya manusiawi. Tetapi selama masih ada hari ini, artinya masih ada banyak harapan dan kesempatan baru. Masih ada peluang dan kemungkinan baru. Amang Profesor terkasih, izinkan kami, PT BPK Gunung Mulia, ikut menyambut hari barunya Amang Pendeta Profesor Rian Siar Aritonang. Kami sungguh bersyukur bahwa Amang Pendeta berperang amat sangat signifikan bagi tumbuh kembangnya BPK Gunung Mulia. Beberapa puluh tahun terakhir telah diterbitkan cukup banyak buku. Buku-buku tersebut adalah apa dan bagaimana gereja, berbagai aliran di dalam dan di sekitar gereja. Christus Victor atau Christus Crucifix ditetapkan dan diutus, Kamus Gereja dan Teologi Kristen, menang atas pencobaan, mereka juga citra Allah, perpanduan menyusun sejarah gereja, panggilan menjadi berkat, sejarah pendidikan Kristen di Tanah Batak, sejarah penjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia, teologi-teologi kontemporer. Sejauh ini kami mencatat ada 12 judul buku karya Amang Profesor Rian Aritonang yang telah diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia, termasuk karya Mutakhir, sebuah karya monumental, kamus gereja dan teologi Kristen yang gambarnya ada di latar belakang virtual ini. Buku setebal 800-an halaman ini disunting oleh Amang Pendeta Profesor Rian Siar Aritonang bersama Romo Profesor Antonius Edi Kristianto, Guru Besar STF Triyarkara Jakarta. Tidak kurang dari 66 kontributor berkolaborasi, antara lain Putri Amang Profesor. Sebuah kolaborasi ayah anak yang patut diacungi jempol. Buku ini memiliki cakupan yang luas, komprehensif, bersifat ekumenis, serta disesuaikan dengan kebutuhan gereja di Indonesia. Sejak kurang lebih 40 tahun yang lalu sudah terbit beberapa kamus teologi berbahasa Indonesia, baik karya penulis Indonesia maupun karya terjemahan. Namun isinya sangat terbatas dan terutama karya terjemahan. Banyak yang kurang cocok bagi kebutuhan di Indonesia. Untuk menjawab kebutuhan itulah termasuk di kalangan umum atau yang tidak berada di lingkungan gereja atau teologi Kristen, kamus ini disusun. Terutama Amang Pendeta Rian Aritonang itu amat sangat berperan banyak atas terbitnya kamus ini. Kamus ini diupayakan bersifat ekumenis. Itulah antara lain sebabnya para kontributor dan penyuntingnya mewakili dan berasal dari Gereja Katolik Roma, Gereja Ortodoks, dan beberapa gereja Protestan termasuk Injili dan Pentakostal, baik di dalam maupun luar negeri, serta lembaga-lembaga pendidikan teologi. Di dalamnya terdapat juga sejumlah lema yang berasal dari beberapa disiplin ilmu, antara lain filsafat, psikologi, bahasa sastra, dan sosiologi. Harapan kami,
karya ekumenis Amang Pendeta dan kawan-kawan ini dapat memperkuat relasi antar gereja, makin terbuka dalam refleksi dan aksi bersama di tengah krisis dan perubahan zaman yang pesat ini. Amang Pendeta terkasih, hargaan kami yang luar biasa untuk Amang yang telah berkarya layan bagi Tuhan selama sekitar setengah abad ini. Berbagai karya fenomenal dan monumental telah Amang hasilkan yang telah menjadi referensi bagi mahasiswa teologia yang saat ini telah menjadi pendeta maupun calon pendeta. Teruslah berkarya Amang sampai waktunya tiba nanti. Selamat ulang tahun ke-70 Amang Pendeta Profesor Yan Sihar Aritonang. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Nikmati hari ini dengan sukacita bersama keluarga tercinta, teman-teman, relasi, dan orang-orang yang Amang sayangi. Dan lihatlah betapa mereka membutuhkan Amang untuk menikmati dunia ini bersama. Terakhir, izinkan saya mengutip dari Mazmur. Mazmur 92 ayat 13-15. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk, segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Selamat ulang tahun Amang, Tuhan memberkati. Mauliate Godang. Saatnya kita saksikan bagaimana ekspresi, bagaimana sang putri tercinta Asteria Taruliasi Aritonang yang mensyukuri dan juga menginisiasi Jan S. Aritonang Official ini sebagai salah satu ucapan syukur, selebrasi, doa, dan juga apresiasi dalam hari istimewa ulang tahun ayahanda tercinta Jan Sihar Aritonang untuk kita semua. Beberapa tahun belakangan ini, saya, Asteria, punya impian agar semua informasi mengenai karya dari papa saya, Jan Sihar Aritonang, tersedia dalam bentuk digital. Kita semua tahu betapa pentingnya data digitalisasi agar bisa diakses oleh lebih banyak orang tanpa mengenal batas dimanapun mereka berada. Beberapa kali pembicaraan dengan papa tidak berlanjut sampai tibalah di tahun 2022 ini, ketika seorang teman kemudian menawarkan untuk menjadikan impian ini sebuah kenyataan. Saya teringat pada sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Mahatma Gandhi, "Be the change you wish to see in the world." Kalau bukan saya, siapa lagi? Sehingga mulailah kami menyiapkan kanal ini untuk menjadi sumber informasi mengenai karya papa, baik berupa buku, artikel, dan juga materi-materi lain, dengan harapan bahwa karya baik papa boleh diakses dan menjadi informasi yang berguna bagi lebih banyak orang, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di berbagai negara. Tidak hanya kalangan yang ada sekarang, bahkan sampai tahun-tahun mendatang, tetap menjadi jejak digital yang bermanfaat bagi banyak orang yang punya kepedulian terhadap topik yang sama dengan topik yang Papa bahas. Kami juga berharap kanal ini bisa menjadi wadah bagi banyak orang untuk bisa bertukar pikiran dan menghasilkan pemikiran yang kritis yang bermanfaat bagi pengembangan topik-topik yang selama ini sudah ditekuni oleh Papa. Akhirnya, mari kita sambut kanal Jan S. Aritonang Official
kita ramaikan, dan kita berikan komen yang positif. Ulang tahun Papa, Tuhan Yesus memberkati.